Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Sobat Speed berada. Untuk kali ini saya dapat kiriman speedometer ya dari subscriber. Ini namanya nama Bang Ramadan ya, Bang Ramadan. Nomor HP-nya saya tutup ya. Ini dari Prabu Muli, daerah Sumatera Selatan ya. Jadi menurut beliau ini speedometernya udah terkena sunburn ya, jadi pengen diperbaiki kemudian dimodifikasi. Oke, untuk supaya kita tahu gimana kondisinya, kita buka dulu paketnya. Oke, jadi kondisinya ini sudah pernah dimodif ya. Nah, ini stiker juga sudah dipasang, tapi stikernya ini cara pasangnya salah ya. Cara pasangnya salah, dan ini akan kita lepas dulu ya. Oh ya, sebelumnya kita tes dulu ya nyalanya ya. Untuk cara menghidupkannya yaitu di bagian paling atas ya, sebelah kanan ya. Itu yang pertama, pin pertama itu adalah positif, paling atas ini ya. Kemudian yang nomor 2-nya adalah negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang paling ujung sebelah atas ini positif, dan yang nomor 2-nya sebelah kirinya negatif ya. Kemudian kita nyalakan. Itu ya, bisa dilihat. Angkanya tidak kelihatan karena ini ada kesalahan ya dalam pemasangannya. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Untuk alat-alatnya yang kita butuhkan untuk mengangkat LCD itu adalah traktor ini ya, traktor, kemudian loop ya,
kemudian solder yang sudah panas. Ini saya kasih karet dulu ujungnya. Seperti ini ya, supaya gampang kita sedotnya. Dan ini dibalik. Gunanya fluk ini adalah untuk mempermudah kita mencairkan timah di kaki-kaki LCD ini ya. Jadi ini kita kasih dari ujung ke ujung ya. Nah seperti ini. Ini kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian soldernya kita tempelkan. Kelihatan? Nah, saya zoom ya. Ini solder kita tempelkan, kemudian timah kita sedot. Oke, kemudian ini kita pastikan ya, semua kaki-kakinya ini sudah lepas, sudah bisa goyang seperti ini ya. Nah, kita goyang gunakan pinset ya. Nah, sudah bebas seperti ini. Dan ini bisa kita dorong ya. Ini ada klip. Nah, di sini ada klip ya. Ini kita dorong. Nah, ini udah terlepas ya. Ini ada sisa residu ya nih, bisa dilihat ya. Ini kita bersihkan aja ya gunakan thinner. Kemudian nanti ini lampu-lampunya kita ganti yang lebih terang ya. Oke, sebelumnya saya akan perbaiki ini dulu. Jika kasusnya spidol seperti ini sunburn ya, maka yang diganti polarizernya bukan yang di atas ya. Ini yang di atas sudah diganti ya sama pemilik sebelumnya. Sebenarnya kalau yang sunburn itu bukan yang di atas yang diganti ya, yang di bawah ya. Kecuali kalau spidolnya normal pengen modifikasi, baru ambil aja yang atas, pasang stiker di bawah ya. Tapi kalau karena ini sudah rusak ya, sudah sunburn, maka yang di bawah kita ganti. Nah, ini polarizer yang sudah rusak ya. Ini sudah rusak, sudah nggak layak pakai. Ini nanti kita ganti ya. Kemudian ini sisa-sisa lem lamanya, ini kita bersihkan. Bisa menggunakan thinner ataupun menggunakan cairan khusus pembersih LCD ya. Saya gunakan cairan untuk membersihkan LCD. Caranya cukup kita oleskan aja ya, seperti ini, merata. Kemudian kita gunakan pisau cutter ya untuk mengikisnya.
bagaimana sih caranya kalau pengen kita bikin ini tampilannya standar seperti originalnya, atau pengen kita buat negatif display. Bagaimana sih cara untuk memutar mencari sudut polarizer yang benar ya. Jadi kalau kita pengen modifikasi warna-warni, maka itu polarizernya wajib kita bikin negatif. Kalau kita pengen standar tanpa penambahan stiker, ya itu bisa gunakan yang standar ya, tapi dengan satu polarizer aja ya. Soalnya polarizer itu sifatnya jika kita rubah arah sudutnya, maka dia tampilan di LCD juga akan berbeda ya. Oke, saya ambil dulu polarizernya. Nah, jadi bentuk polarizernya seperti ini ya. Nah, ini ada tulisan lem ya, bagian lem. Jadi ini udah saya tulis, ada tulisan lemnya, jadi kalian nggak perlu mencari bagian mana yang ada lemnya ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya, kalau seandainya misalnya tidak ada tulisan lem ini, kalian bisa buka aja ujungnya sedikit, kemudian rasakan mana yang nempel ya, yang nempel di tangan berarti itu yang bagian ada lemnya. Nah, yang bagian ada lem itu ini kita pasangkan di LCD ya, ditempelkan ke LCD, kemudian kita putar, nah maka dia akan semakin gelap ya warnanya, kebiruan ya. Kita putar. Nah, ini untuk tampilan negatif display ya, yang paling gelap. Kalau untuk standarnya seperti ini ya. Ini kita gunakan solder ya untuk melihat angka apanya. Kemudian ujungnya kita gini. Nah, seperti ini. Nah, kan. Nah, ini tampilan standar. Berarti maaf ya, di sini pinggir jalan jadi agak berisik. Jadi kalau tampilan standar itu angkanya kan warna hitam ya. Jadi kalau negatif display seperti ini ya, yang negatif, nah angkanya akan berubah jadi putih seperti ini ya. Nah, seperti itu ya, angkanya akan jadi warna putih ya. Nah, ini baru bisa kita pasangkan stiker modifikasi ya kalau angkanya sudah berubah putih. Jadi nanti angka akan menyesuaikan warna stiker yang kita pasang. Oke, ini akan saya potong dulu. Saya akan cari yang pas ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau negatif display itu warnanya kebiru-biruan ya. Nah, jika itu seperti ini, maka angkanya akan warna putih ya. Oke, ini kita lap kembali sebelum pemasangan ya, biar tidak ada debu ataupun kotoran yang nempel. Kemudian kita pastikan juga sisa-sisa dari cairan pembersih lem tadi sudah kering juga ya, agar polarizernya itu bisa menempel dengan sempurna. Nah, kemudian ini kita ambil ujungnya. Ini ada tulisan lem di sini. Ini kita tekuk dulu dikit ya. Seperti halnya kita memasang skotlet ya. Kemudian ujungnya kita tempelkan. Maaf ya, suara mobil banyak karena keganggu. Kita paskan dulu. Jika sudah pas baru kita dorong ya. Ini gunakan tisu ya untuk supaya licin ya.
Oke, ini stikernya. Kita gunakan juga warna merah ya. Kalian bisa melapisnya 2-3 lapis ya, tergantung kepekatannya nanti ya. Kita tes dulu 2, kalau kurang baru kita tambah 1 lagi. Ya, gini ya. Saya rasa ini udah cukup ya. Kalau terlalu banyak lapisannya, yang ada nanti angkanya malah semakin gelap ya. Oke, sekarang kita coba di bagian lampu-lampunya ya. Kita akan ganti lampu-lampu ini. Baik, sekarang saya akan coba ini ya, lepas LED ini. Nanti kita lihat perbedaannya sebelum dan sudah pemasangan ya. Ini kita tes dulu ya sebelumnya ya. Ini udah saya sambungkan ya. Nah, cahayanya seperti ini ya. Ini kita ganti ya dengan LED yang baru. Ini mungkin nggak terlalu jelas ya, kalau di kamera tidak terlalu jelas ya, tapi perbedaannya ini nampaknya cahayanya ini lebih terang ya. Yang LED baru ini lebih terang ya daripada yang di atas ini ya. Bisa dibedakan ya. Ini saya akan ganti dulu semuanya ya. Kemudian ini juga saya ganti ya. Saya skip dulu agar video tidak terlalu panjang.
Oke, jadi ini udah masuk ya, udah terpasang. Ini kita kencangkan lagi bautnya. Agar LCD-nya tidak lepas ya. Nah, kemudian ini kita solder ulang ya. Ini pastikan kaki-kakinya memang masuk di setiap lubangnya ya, jangan sampai ada yang dempet ya. Untuk LCD ini udah tersambung ya. Nah, ini solderannya harus benar-benar rapi ya, tidak ada kaki yang bersentuhan sebelahnya. Ini kita bersihkan dulu. Sekarang kita coba tes nyalakan. Saya masukkan ini ya. Saya tes nyalakan. Bentar. Ada yang aneh ya. Ini layarnya apa ya, lemah ya, sepertinya LCD-nya ini. Angkanya putus-putus, nggak jelas ya. Mungkin di video kurang jelas, tapi di sini kelihatan angkanya itu ngebayang. Nah, ini hidup nyala, cuman angkanya ini tidak sempurna 0 ya, jadi seperti 7. Dan ini juga tidak sempurna ya. Lihat dulu. Nah, ini oke, kan saya cek dulu ya. Kita cek volt yang masuk ke tiap kaki-kaki dari LCD ini ya. Nah, seperti ini ada kaki-kakinya. Kita cek arus sekitaran 2,5 sampai 3 volt ya biasanya ya. Kaki pertama di sini adalah 148 ya. Ini agak lemah ya. Nih, bisa dilihat. Kedua 149. Oke. 4. Nah, ini kaki yang kelima harusnya tidak cukup ya. Selanjutnya juga tidak cukup. Oke, biasanya kalau video yang seperti ini itu ada kendala di bagian IC EEPROM ya. Jadi IC EEPROM nya itu
tidak bisa memberikan sinyal untuk ke IC control untuk menampilkan angka ya. Biasanya ada kasus seperti itu. Oke, ini akan saya konfirmasi dulu dengan pemiliknya gimana langkah selanjutnya. Masalahnya untuk Speedo MX King ini untuk IC EEPROM belum ada yang jual ya, belum ada stok part yang untuk diganti ya. Jadi kebanyakan kita paling ganti bagian mesin PCB-nya ini kalau benar-benar IC EEPROM-nya yang kena atau IC kontrolnya ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Saya akan konfirmasi dulu dengan pemilik Speedo ini bagaimana langkah selanjutnya. Jadi kalau yang untuk bagian sunburn ini sudah kita perbaiki, modif juga sudah kita lakukan ya, dan kita tes juga kaki-kakinya dengan negatif. Tadi angkanya udah tampil ya, cuman pas dipasang ternyata angkanya tidak sempurna ya. Oke, saya akan konfirmasi dulu. Baik sobat speed semua, setelah melakukan perbincangan ya dengan pemilik Speedo MX King sebelumnya, akhirnya diputuskan kita untuk mencari mesin PCB-nya ya, penggantinya. Jadi tidak ganti full set ya semuanya, jadi kita jadikan bagian mesinnya saja yang error ya. Jadi ini saya udah seminggu menunggu barangnya, mencarinya ya, baru ternyata dapatnya cuma di online. Dan ini pengirimnya ya. Ini sekalian juga untuk video unboxing saya ya. Mudah-mudahan ini Speedonya bagus ya. Yang saya lihat ini Speedonya hanya retak di bagian LCD-nya ya. Jadi untuk mesinnya kata yang jual ya, mesinnya ini bagus katanya. Oke, kita akan tes dulu. Kalau benar-benar bagus maka mesinnya akan kita ambil ya. Kita buka dulu. Ya, kebetulan saya pesan 2 buah ya. Ini, nah ini seperti ini ya, LCD-nya baret ya. Kita nggak tahu kondisinya. Kebetulan saya pesan 2 buah untuk stok aja. Siapa tahu salah satunya nggak bagus ya. Nanti akan kita konfirmasi ke penjualnya lagi. Karena kita sepakat mesin harus hidup ya, bukan sepakat beli untuk borongan mesin hidup nggak hidup ya. Oke, ini akan saya tes dulu. Yang pertama ini ya. Oke, ini nyala ya, bagus ya. Cuman LCD ada bercak-bercak seperti ini. Dan jarum juga agak error ya. Oke, nggak masalah, jarum nanti bisa kita perbaiki. Kita tes yang satu lagi. Nah, ini juga bagus ya. Oke, kemarin sempat saya cek ya, kaki-kaki LCD-nya itu harus ada mengeluarkan arus. Ini kita buktikan sekarang. Ini akan saya cek ya, tiap kaki-kakinya. Sorry. Kalian bisa lihat di voltmeter ya.
Nah ini ada 2,5 ya. Ini juga ada ya. Ini terhubung ya, maaf ya. Nah ini karena masih dilem, jadi saya ceknya di bagian sini. Berarti itu bisa kita bilang ada ya harusnya. Kemudian untuk yang satu lagi kita cek juga. Nah ini kan saya cek juga. Nah ini ada 2,5 ya. Biasanya 2,5 sampai 3 volt ya. Ini ada semua. Ada. Oke, saya akan ambilkan lagi speedo yang lama, yang error ini kemarin ya. Nah ini yang error ini akan saya buktikan. Ini yang angkanya udah putus-putus ya, nggak jelas ya. Kita cek di bagian sini cuman 96. Nah, tidak ada arus yang keluar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya bongkar dulu, mungkin tidak akan saya videokan ya, paling nanti akan saya videokan setelah selesai pemasangan ya. Untuk pembongkaran di awal tadi sudah saya terangkan caranya ya. Jadi ini akan saya pakai salah satunya aja untuk pengganti ini ya. Oke, jadi ini sudah saya pindahkan ya mesinnya. Nah ini yang rusak itu, ini sudah saya pindahkan ke mesin yang copotan baru itu ya. Nah ini solderannya sudah rapi. Kemudian ini ada saya tambahkan LED juga ya di sini. Kemudian di dalam ini juga dikasih LED strip ya. Ini permintaan dari konsumen saya ya. Dia minta pengen lampunya lebih terang, karena yang untuk bawaannya itu lampunya cuma satu ya, seperti ini di bagian LCD. Jadi kita tambah 3 lagi menggunakan LED strip 3 seperti ini ya. Yang di sini kita tambahan 6. Kemudian lampunya ini saya gunakan warna hijau ya, lampu untuk jarumnya. Ini saya sambung, ini ambilnya di out kontak ya, yang jalurnya untuk pas kita menghidupkan speedo ya. Di sini ya jalurnya, di sudut ini sebelah sini, positif dan negatifnya kita sambung sini. Kemudian saya kasih dioda ya untuk pengaman. Seandainya mungkin jebol, misalnya seandainya kiproknya jebol, kemudian over voltage, nah maka ini yang akan rusak dulu ya diodanya ya. Jadi saya sudah kasih pengaman. Dan sekarang kita tes nyala. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah normal, angkanya sudah jelas lagi. Kita tutup dulu ini. Kemudian coba kita pasang jarumnya. Ya, untuk pemasangan jarum, setelah kontak di on baru kita posisikan pas di 0 ya. Kita taruh seperti ini dulu, tekan sedikit saja dulu. Nah kita coba matikan lagi, nyalakan ulang. Nah, jarumnya sudah smooth kembali ya, sudah smooth kembali, gerak naik ke atasnya. Sebelumnya ini agak goyang ya, saya ambil yang bekas agak goyang juga. Kemudian speedonya yang lama juga sama seperti itu, agak goyang juga ya. Itu kerusakannya adalah bagian ini ya. Ini saya ada stok banyak, kalau yang mau order silahkan ya. Ini bisa untuk punya untuk fiction NPL ya, untuk beat, kemudian untuk M-Acting R15 lah yang lama, R15 yang P2 ya. Sudah tuh untuk
apa juga bisa, ini R25 yang lama juga ini juga bisa digunakan RPM nya. Jadi kalau yang modern silakan. Nah, ini ya, seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta